Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Al-Firdaus rahimakumullah. Al-kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda yang kaya raya, yang selalu berpenampilan rapih dan wangi. Namun dia tidak pernah terjerumus dalam tradisi zaman jahiliyah. Padahal pada waktu itu dia belum memasuki agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair lahir 14 tahun setelah Rasulullah SAW lahir, tepatnya pada tahun 585 Masehi. Mus'ab bin Umair terlahir dari keluarga yang kaya raya, yang mempunyai banyak kenikmatan dunia, yang dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Namun dia tidak pernah ikut dalam tradisi pemuda zaman jahiliyah, yang pada zaman itu banyak terjadi main judi, berzina, bahkan maksiat yang lainnya. Karena Mus'ab bin Umair memiliki prinsip dalam hidupnya, makanya Rasulullah SAW pernah kagum, bahkan pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Sungguh aku tidak pernah melihat pemuda yang paling rapih rambutnya, paling bagus bajunya selain Mus'ab bin Umair." Ketika suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di dalam hatinya, Mus'ab bin Umair terketuk hatinya dan mendatangi sebuah rumah, yang mana rumah itu adalah rumah Al-Arqa. Di rumah Al-Arqa lah Mus'ab bin Umair menyatakan keislamannya, menemui Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa Mus'ab bin Umair masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Setelah Mus'ab bin Umair masuk Islam, Mus'ab bin Umair merelakan kenikmatan dunianya, merelakan sebuah permanjaan dari kedua orang tuanya hanya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mus'ab bin Umair mengikuti semua peperangan yang diadakan oleh agama Islam, Mus'ab bin Umair selalu mendapatkan tempat yang istimewa di dalam sebuah peperangan. Salah satu perang yang terakhir diikuti oleh Mus'ab bin Umair adalah perang Uhud, di mana perang Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi, dan Mus'ab bin Umair mendapatkan tempat yang istimewa, yaitu sebagai pemegang bendera agama Islam. Ketika peperangan berada dalam keadaan yang tidak terkendalikan, Mus'ab bin Umair berteriak dengan takbir yang sekuat-kuatnya dan mengibarkan bendera agama Islam. Ketika dalam keadaan yang tidak terkendalikan, Mus'ab memajukan kudanya dengan tegak dan lantang mengucapkan takbir. Di saat itu pula ada musuh dari kafir Quraisy yang menyerang Mus'ab bin Umair, sehingga tangan Mus'ab bin Umair yang sebelah kanan yang tadinya memegang bendera agama Islam terputus. Kemudian Mus'ab bin Umair pun berteriak, "Sungguh Muhammad adalah Rasul yang telah didahului oleh beberapa Rasul." Kemudian Mus'ab bin Umair pun mengibarkan bendera Islam kembali, dan musuh datang kembali dan menebas tangan sebelah kirinya, yang dimana tangan sebelah kirinya tadi memegang bendera Islam. Kemudian Mus'ab bin Umair pun berteriak kembali, "Sungguh Muhammad adalah Rasul yang telah didahului oleh beberapa Rasul." Kemudian
Mus'ab bin Umair pun mengibarkan bendera Islam dengan menggepit dengan kedua bahunya, sampai Mus'ab bin Umair terkena panah oleh para musuh, hingga Mus'ab bin Umair pun menjadi salah satu mujahid dan syahid di peperangan Uhud. Wafatnya Sayyidina Mus'ab bin Umair di peperangan Uhud itulah pengorbanan terakhir Mus'ab bin Umair dalam menegakkan agama Islam dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita ambil dari seorang duta pertama agama Islam adalah merelakan seluruh kenikmatan dunianya, merelakan sebuah kemanjaan dari kedua orang tuanya hanya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai pemuda, kita relakan semua yang ada pada diri kita hanya untuk mencapai agamanya Allah Subhanahu wa taala dan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian kisah duta Islam pertama, yaitu Mus'ab bin Umair. Semoga menjadi inspirasi kita sebagai penerus-penerusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.